bagaimana dalam toleransi dalilnya sangat banyak sekali. Salah satunya adalah surat Al-Kafirun. Mari kita baca surat Al-Kafirun secara bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Artinya, katakanlah wahai Muhammad, hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah, dan aku tidak akan pernah menjadi penyembah yang apa kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Surat Al-Kafirun ayat 1 sampai 6. Surat Al-Kafirun tadi turun sebelum Nabi melakukan hijrah, artinya termasuk kelompok surat Makkiyah, yang mana dahulu di sekitar Ka'bah sebelum Islam tersebar luas masih banyak diliputi oleh berhala-berhala. Orang kafir Quraisy mengajak Nabi Muhammad, khususnya para pembesar-pembesar Quraisy seperti Al-Walid bin Mughirah, Al-As bin Wa'il, As-Sami, Al-Aswad bin Abdul Muthalib, mengajak Nabi Muhammad agar Nabi Muhammad untuk menyembah patung atau berhala yang berada di sekitar Ka'bah. Begitu juga mereka, Al-Walid Mughirah, Al-As, dan pembesar-pembesar Quraisy akan sholat, akan beribadah, misalkan tawaf di Ka'bah, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan juga mereka akan sama bekerja sama, yaitu misalkan apa yang diucapkan oleh para pembesar-pembesar kafir Quraisy, yaitu bahwa mereka akan menyembah Tuhan atau Allah selama 1 tahun. Kemudian mereka juga menuntut Nabi Muhammad untuk menyembah Tuhan-Tuhan mereka, artinya berhala selama 1 tahun. Nah, dengan seperti ini berarti adanya mencampur adukan ibadah dan akidah. Oleh karena itu Nabi secara tegas menjawab bahwa aku berlindung pada Allah agar tidak menyekutukannya dengan selainnya. Kemudian Allah menurunkan surat Al-Kafirun sebagai balasan, sebagai penolakan atas apa yang mereka ajak. Kemudian Nabi Muhammad menuju Masjidil Haram yang saat itu berkumpul para pembesar Quraisy, kemudian membacakan surat Al-Kafirun sehingga mereka para kafir Quraisy mengubah siasat mereka, yaitu dengan cara sekarang memainkan peranan secara fisik atau kekerasan berupa mengintimidasi, melukai, dan menyiksa terhadap Nabi dan para sahabatnya sehingga para sahabat-sahabat Nabi berhijrah ke Madinah. Kandungan dari Al-Kafirun ayat 1 sampai 6 adalah toleransi tidak berlaku dalam masalah akidah dan ibadah. Umat Islam dilarang mencampur adukan masalah akidah dan ibadah. Kemudian tata cara beribadah dalam Islam telah ditentukan oleh Allah dan Rasulullah. Toleransi hanya dibenarkan dalam bidang sosial kemasyarakatan dan hubungan antar umat manusia atau muamalah, serta kebebasan bagi siapapun untuk memeluk agama apapun yang menjadi keyakinannya. Untuk itu, anak-anakku, kita harus benar memahami bahwa toleransi beragama ini sangat penting, khususnya dalam masalah sosial ataupun masalah muamalah. Misalkan ketika umat non-muslim sedang merayakan, kita dapat membantu lalu lintasnya, kemudian membantu keamanannya, tetapi kita tidak ikut serta-merta dalam merayakan ataupun ikut upacara pada ibadah tersebut. Cukup sekian dari Bapak. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman, dari anak-anakku? Jika tidak ada, kita akhiri pelajaran hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ihdinas siratal mustaqim. Wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.